Shalom kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Misiologi 2, yaitu Bapak Pendeta Pulau Aruan MTH. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang presentasi paper saya yang berjudul Hadirnya Misi di Tengah-Tengah Kedukaan Akibat Pandemi COVID-19. Dalam kehidupan di masa sekarang ini, terdapat tantangan yang harus dilalui oleh kita manusia. Hal ini dapat kita lihat dari mulai datangnya virus COVID-19 ke Indonesia. Pandemi COVID menjadi sebuah ancaman dari berbagai segi kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, bahkan religius. Pandemi COVID-19 ini menyerang hingga mengancam kehidupan seseorang yang berujung pada kematian. Hal inilah yang tentunya menjadi sorotan dari bidang spiritual secara khusus kekristenan, karena bagaimana kekristenan menyikapi dengan baik dan benar orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dalam hal ini, keberadaan misiologi sebagai aspek dari kekristenan itu sendiri sangat berpengaruh. Bagaimana dari pihak gereja melakukan atau menjalankan misiologi itu dengan baik kepada para jemaat dan juga kepada para masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Hal ini juga menjadi sangat penting untuk dibahas karena kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini semakin banyak dan keberadaan gereja dituntut untuk bagaimana dalam menanggapi dan merespon jemaat yang merasakan dampak dari COVID-19 ini. Secara khusus mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih yang meninggal akibat terjangkit virus COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bagi setiap jenazah yang meninggal dengan terinfeksi virus COVID-19 akan dikebumikan massal dan bahkan tidak dikembalikan ke pihak keluarga. Di samping itu juga, secara tidak langsung, pihak keluarga akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungan sekitar mereka. Ketika kasus COVID-19 menjadi pandemi, WHO meminta banyak orang untuk tinggal di rumah atau karantina sendiri. Tinggal di rumah dalam waktu lama dapat menimbulkan tantangan besar untuk tetap aktif secara fisik. Perilaku menetap dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dapat memiliki efek negatif pada kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup individu. Sementara itu, berangkat dari dampak di bidang spiritual yang diakibatkan oleh pandemi virus COVID-19 ini, maka penulis mencari tahu bagaimana perspektif teologi terkait hal tersebut, secara khusus dalam bidang misiologi. Misiologi sebagai bagian dari bidang teologi sistematis yang membahas mengenai kehidupan bermisi sebagai salah satu bagian dari kekristenan, di mana kata misiologi berasal dari kata Latin, yaitu missio, yang berarti pemutusan. Dan dalam bahasa Inggris atau Jerman dan juga bahasa Prancis, mission yang dikontekstualisasikan dalam gereja sebagai zending. Di mana misiologi adalah bidang ilmu teologi yang membahas mengenai kegiatan pekabaran Injil dengan tujuan mengabarkan shalom Allah ke tengah-tengah masyarakat yang dalam era kontemporer ini dilakukan oleh lembaga-lembaga Injil dan gereja. Walaupun pada hakikatnya hal tersebut adalah tanggung jawab bagi setiap orang yang telah menerima shalom Allah itu untuk membagikannya sebagai misi Allah bagi mereka kepada yang lain. Dari kasus tersebut, penulis bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dampak yang ditimbulkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal akibat COVID-19 dari perspektif teologi secara khusus misiologi, di mana tekanan ancaman yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 tersebut menjadikan banyak orang, secara khusus keluarga korban, meninggal akibat COVID-19 kehilangan shalom Allah dari kehidupan mereka. Dari keterkaitan tersebutlah, penulis mengkaji lagi dampak spiritual yang dialami keluarga korban yang meninggal akibat COVID-19 dan melihat bagaimana peran gereja maupun lembaga Injil secara umum terhadap para keluarga korban. Adakah pelawatan
atau penghiburan serta pastoralisasi yang dilakukan dalam bidang spiritual guna mengembalikan shalom Allah ke tengah-tengah keluarga tersebut. Dan kemudian, penulis akan membahas mengenai gereja sebagai mandat penerima misi Allah, yang dalam hal ini, gereja adalah sebuah perkumpulan bagi setiap orang percaya kepada Yesus, maupun ternyata gereja sendiri memiliki arti yang cukup luas bagi kita. Gereja berasal dari bahasa Portugis yang berarti igreja, dan juga Martin Luther berkata bahwa pada awalnya, istilah kuriake awalnya digunakan untuk menyebut bangunan gereja. Gereja dalam pengertian teologis atau alkitabiah memiliki makna sebagai tubuh Kristus yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23, di mana Kristus sendirilah yang menjadi kepalanya. Gereja adalah perkumpulan yang dibangun oleh Kristus, dan istilah gereja pada orang-orang Yunani merujuk pada tempat untuk melakukan ibadah. Selanjutnya adalah penulis akan membahas tentang bagaimana peran misi terhadap orang yang berduka. Kedukaan adalah suatu hal yang pasti dialami oleh setiap orang. Duka tidak dapat ditebak kapan kehadirannya muncul dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, mereka atau setiap orang yang mengalami kedukaan didefinisikan sebagai suatu bentuk reaksi seseorang terhadap kehilangan orang yang berharga dan paling penting baginya. Misi sebagai salah satu bagian penting yang harus dilakukan kepada orang yang mengalami kedukaan sangatlah berpengaruh terhadap pemulihan hati seseorang yang mengalami duka tersebut. Tentunya, bermisi kepada mereka dilakukan berlandaskan firman Tuhan, dan juga dengan memperhatikan aspek-aspek penting misi seperti yang disebutkan oleh David J. Boss dalam bukunya, yaitu adanya beberapa hal yang harus dilakukan, seperti yang pertama, misi sebagai tindakan Allah yang universal, yaitu Allah yang bertindak secara universal kepada setiap orang. Dan yang lainnya adalah supporting dari tindakan Allah tersebut. Dan yang kedua adalah misi terlaksana oleh seluruh gereja, yaitu dalam bermisi, gereja sebagai sarana dari tindakan Allah haruslah melakukan dan menjalankan tugas panggilan gereja, khususnya diakonia terhadap misi kepada orang yang berduka. Kedua hal tersebutlah yang perlu diperhatikan, khususnya dalam melaksanakan misi kepada orang yang mengalami kedukaan. Hal tersebut penting disadari untuk dilaksanakan karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jacob D. Angel, yaitu menopang ataupun menyokong sebagai fungsi pastoral dimaksudkan sebagai penghiburan dan penguatan yang dirasakan oleh konseli dari relasi pastoral sewaktu ada kesusahan karena mengalami kehilangan, rasa sedih, sakit, dan penderitaan. Oleh karena itulah, pastoral sebagai bagian dari tindakan misi sangat berfungsi untuk menopang orang supaya mampu bertahan sekalipun harus melewati masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Hal ini juga merupakan suatu fungsi penyembuhan dari tindakan misi itu sendiri, yaitu untuk menyembuhkan secara holistik, lahir batin, jasmani rohani, dan juga tubuh jiwa. Dalam hal penerapannya, dapat kita lihat sebagai suatu pelayanan pastoral yang dilakukan langsung oleh para pelayan gereja. Hal tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelayanan pastoral yang dapat dilakukan sebelum penguburan, dan juga pelayanan pastoral yang dapat dilakukan setelah penguburan. Yang selanjutnya adalah perlunya gereja melakukan dan terus menjaga komunikasi terhadap orang yang berduka selama kurun waktu tertentu, dan tidak dapat membiarkan orang yang berduka untuk berbuat hal yang tidak berguna bagi dirinya, karena hal duka yang dia rasakan akan sangat menekan pada hatinya. Dengan terus menjaga komunikasi dan tetap melakukan kunjungan pastoral, maka orang yang berduka dapat mengerti dan berkurang duka cita yang dialaminya setelah apa yang dirasakan dengan kepergian orang yang dikasihinya. Namun, dalam pelayanan pastoral
yang dilakukan sebagai peran misi yang hadir bagi orang yang mengalami kedukaan, perlu diperhatikan hal yang juga menjadi penghambat dalam melakukan misi, baik pelayanan pastoral kepada orang yang sedang berduka tersebut, seperti hal-hal berikut ini. Ada salah satu contoh kasus, yaitu pelayanan post-funeral di salah satu gereja memang telah dilaksanakan, namun hanya sekali dalam satu kasus. Tidak berlanjut untuk hal yang disebut sebagai masa pemulihan. Pelayanan pastoral di gereja tersebut kurang memberikan perhatian terhadap pelayanan post-funeral yang di dalamnya terdapat perkunjungan dan pendampingan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dan hal inilah yang sangat perlu untuk dibenahi. Kemudian adalah peran misi bagi orang yang berduka akibat COVID-19. Peran misi dalam COVID-19 harus semakin diperhatikan dan juga dibenahi. Karena pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 menjadikan para pelayan harus melihat Matius 9 ayat 35-38 sebagai dasar mereka, yang merupakan sebuah tantangan di mana para pelayan harus melakukan pekerjaan yang lebih berat dari sebelumnya karena masalah semakin banyak yang terjadi. Maka pelayan di tengah pandemi COVID-19 seharusnya bukan menjadi stres atau frustasi, tetapi inilah tantangan agar pelayan semakin bekerja secara positif dan kreatif. Di tengah merebaknya infeksi virus corona di Indonesia, terjadi sudah 1,5 tahun lebih. Tentunya, penyebaran virus ini merenggut kebahagiaan banyak orang seperti aktivitas yang tidak berjalan dengan maksimal. Banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Peribadahan di gereja dihentikan. Terlebih lagi, yaitu banyak duka akibat banyaknya yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, yang menyebabkan banyaknya kematian. Karena hal ini, diperlukan pelayanan kedukaan yang lebih dari sebelumnya. Hal ini merupakan misi Allah yang harus diwujudkan di tengah dunia, yaitu menghadirkan damai sejahtera Allah. Kemudian, strategi yang dilakukan pelayan untuk melakukan misi kepada orang yang berduka karena COVID-19, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pelayan harus memberikan kepada jemaat pemahaman tentang kematian sebaik mungkin, di mana gereja harus memberikan pemahaman dan juga meyakinkan jemaat bahwa mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Setelah mereka mempunyai hubungan ini dan memahaminya, maka mereka telah diampuni dan siap untuk menerima kematian itu. Yang kedua, pelayan mempersiapkan jemaat sebagai sahabat bagi orang yang berduka ini, di mana jemaat ini akan menunjukkan sikap yang peduli, baik menanyakan kabar ataupun memberikan semangat. Yang ketiga, memberikan dukungan sosial, yaitu pelayanan menghadirkan orang-orang yang memiliki relasi dengan orang yang berduka ini, baik itu dengan keluarga, teman, dan anggota komunitas yang akan menjadi sumber penghiburan. Dan yang keempat adalah pelayan membantu orang yang berduka cita ini untuk menciptakan pola hidup baru dan tidak terikat secara emosional pada peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Sehingga penulis akan menyampaikan bagaimana peran misi ini dilakukan kepada mereka yang mengalami kedukaan akibat COVID. Duka cita tentunya identik dengan kematian. Seseorang atau penulis yang tinggal di kematian biasanya akan berlarut dalam kesedihan. Setelah ditinggal kematian, keadaan pasti semakin memburuk. Keadaan tersebut diantaranya meliputi aspek jasmani dan rohani. Theodicea harus diperhadapkan secara akademis kepada pelaksana misi. Persoalan kematian yang paling miris dalam kehidupan sekarang ini adalah banyak orang yang menganggap bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Sedangkan pertanyaan yang sebenarnya adalah, berapa banyak lagi waktu yang kita punya untuk melaksanakan misi? Melalui hal tersebut, kita dapat melihat bahwa betapa rentannya kita sebagai manusia. Dengan begitulah, di masa pandemi COVID-19 ini,
perlunya perenungan akan pentingnya kehidupan kita ini, dan bagaimana kita menjalani maupun bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga pada akhirnya, pembahasan ini akan merujuk pada kematian akibat pandemi COVID-19 ini secara teologi akan mengantarkan manusia kepada pemahaman betapa pentingnya hidup ini. Jadi, mengenai pertanyaan mengenai sisa hidup seseorang itu akan membawa manusia kepada pencarian apa makna dari hidupnya. Sehingga dari kedua bangunan besar tersebut, kelahiran dan juga kematian, hanya kematian yang dapat kita persiapkan dengan baik. Karena kelahiran itu di luar dari ekspektasi maupun keinginan kita. Oleh karena itulah, kematian akan segera membawa kita tentang kebermaknaan hidup, atau kematian itu seharusnya membawakan kita kepada sebuah kebermaknaan hidup yang kekal. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.